Pada video ini kami akan belajar bagaimana telinga mendengar bunyi. Nah, kami belajar dengan gaya belajar peserta didik kelas 5A SD Negeri 005. Hari sebelumnya, Bu Rina memberi kuesioner kepada peserta didik kelas 5A untuk dijawab. Masing-masing peserta didik menjawab sesuai pernyataan. Berdasarkan kuesioner ini, Bu Rina akan mengelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang visual, audio, dan kinestetik. Pembelajaran dimulai dengan gaya belajar peserta didik kelas 5A. Kita mulai. Dekat, dekat, jauh, dekat, dekat, jauh, 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 dekat, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh. Tepuk. Kita mulai pertanyaan pemantik setuju dan tidak setuju. Jika anak-anak setuju, maka tetap duduk di bangku. Kalau anak-anak tidak setuju dengan pernyataan yang ibu sebutkan, silakan berdiri. Paham? Oke, setuju atau tidak setuju? Sumber bunyi hanya berasal dari benda padat. Sumber bunyi hanya berasal dari benda padat. Yang setuju duduk saja. Yang tidak setuju berdiri. Wah, banyak yang tidak setuju. Oke, silakan duduk. Coba ibu tanya sama Rahel. Rahel tadi setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Oke. Azain tadi setuju atau tidak setuju? Setuju. Kenapa? Oke, good. Setuju atau tidak setuju? Energi gelombang sumber bunyi itu adalah benda yang bergetar. Energi gelombang sumber bunyi itu adalah benda yang bergetar. Setuju atau tidak setuju? Setuju duduk, tidak setuju berdiri. Energi gelombang bunyi biasanya dari benda yang bergetar. Semuanya setuju? Oke, ibu tanya sama Sasa. Kenapa Sasa setuju? Karena kalau benda bergetar itu dapat mengeluarkan bunyi. Oke, Kenzi, kenapa Kenzi setuju? Kenapa Kenzi setuju energi gelombang sumber bunyi itu dari benda yang bergetar? Oke, tepuk tangan buat Kenzi. Untuk kelompok visual, Bu Rina memberikan artikel bagaimana telinga mendengar bunyi. Untuk kelompok audio, Bu Rina memberikan video tentang bagaimana telinga mendengar bunyi. Di kelompok kinestetik, mereka membuat telepon bagaimana telinga mendengar bunyi, dan mereka menggambar telinga dan memberikan keterangan bagaimana telinga itu bekerja.
membawa bagian yaitu daun telinga dan tulang telinga. Pada tengah-tengah lima bagian telinga. Berfungsi untuk memindahkan koran-koran dari gendang yang menuju telinga bagian dalam. Ada 38 lingkaran yang menyusun telinga tengah dan berfungsi untuk mengantarkan getaran suara yaitu menuju dan untuk bercak. Selain itu, telinga tengah juga didapat oleh induk yang berfungsi untuk menjaga tekanan ke dalam agar suara dapat dibesarkan dengan baik ke telinga dalam. Telinga bagian dalam berfungsi untuk mengalirkan suara ke telinga dan pada suara sekaligus tidak berfungsi untuk menjaga di telinga bagian dalam. Dalam suara ini tantangannya adalah pemilihan dan bagian telinga. Memahami proses mendengar telinga diawali dengan suara yang ada di sekitar tangan atau gelombang. Ditangkap oleh telinga bagian luar, kemudian suara diteruskan ke saluran telinga digendang seperti gendang tersebut. Digendang sekarang akan membuat getaran dari telinga ke telinga bagian dalam. Sampai telinga bagian dalam getaran akan diubah menjadi untuk dan dibiru sekarang getaran di Terus ketahui bahwa telinga tidak hanya berfungsi sebagai alat utama indera, tetapi juga peran dalam menjaga keseimbangan tubuh kedua daun telinga, saluran telinga, pusat telinga, telinga tengah, tulang majel, tulang samajel, tulang mandasar. Telinga dalam yang berbasis saluran, koklea, bermeskipun saya akan membacakan hasil peta-pikiran saya. Judulnya cara manusia mendengar bunyi. Yang pertama, proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar, berupa getaran atau gelombang yang kemudian ditangkap oleh telinga luar. Yang kedua, getaran tersebut diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka getaran akan diteruskan ke tulang pendengaran. Yang ketiga, tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan berubah menjadi siklus listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Yang keempat, otak akan menerjemahkan impuls sebagai suara. Kualitas yang sangat dipengaruhi oleh kesehatan indera pendengar. Ini akan memperagakan cara sudah keterangannya bunyi merambat melalui udara. Daun telinga menangkap gelombang bunyi. Gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui lubang telinga lubang telinga. Gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran dan gendang telinga menggerakkan tulang pendengaran yaitu tulang majel, mandasar, dan saluran. Gerakan tulang pendengaran menyebabkan cairan yang ada dalam tulang bergetar. Getaran cairan ini mengirim sinyal pendengaran. Cara pendengaran mendapatkan sinyal otak kita dan semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok STD akan mempresentasikan
Proyek telinga. Teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya akan menyampaikan bagian-bagian dan cara manusia mendengar menggunakan telinga. Telinga terdiri atas 3 bagian: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri atas daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Kalau telinga tengah terdiri atas tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran terdiri atas tulang patil, landasan, dan tulang sanggupi. Telinga dalam terdiri atas banyak organ. Yang pertama, saluran sensual. Di akhir pembelajaran, tidak lupa peserta didik selalu melakukan refleksi pembelajaran. Nah, di sini mereka menulis bagaimana perasaan mereka mengikuti pembelajaran ini di sticky note. Hai, nama saya Bella, saya dari kelompok visual. Senang banget Bu, hari ini tadi kami membaca artikel dan mempresentasikan di depan tentang bagaimana manusia mendengar bunyi. Terima kasih Bu Rina. Saya Rahel dari kelompok audio. Seru banget Bu, kami nonton video tentang bagaimana bunyi dapat didengar oleh manusia. Kemudian kami membuat peta pikirannya. Setelah itu kami presentasikan di depan kelas. Terima kasih Bu Rina. Saya Raja dari kelompok kinestetik. Seru banget Bu belajarnya. Kami semua aktif. Buat telepon dari kaleng, terus kami praktikkan bagaimana bunyi dapat didengar. Ada juga yang gambar bagian-bagian telinga. Terus kami jelaskan di depan kelas bagaimana bunyi itu dapat didengar manusia. Kasih Bu Rina.